kelapa sawit, galian C di sungai, penebangan pohon di hutan, sampah plastik. Itu adalah beberapa masalah menurut saya yang saya temukan ketika pergi ke Kali Kamora bersama dengan teman-teman. Lebih tepatnya itu di Jalan Trans Nabire. Kalau kamu tahu itu Jalan Trans Papua yang menghubungkan antara Timika dengan Nabire. Nah, dalam perjalanan ke Kali Kamora itu kalian akan disuguhkan pemandangan-pemandangan trek-trek yang lewat membawa bahan galian, kemudian juga ada tumpukan-tumpukan kayu yang tersusun rapi di sepanjang jalan kayak gitu. Kalian juga akan bertemu dengan pabrik-pabrik. Lalu kemudian terakhir kalian akan bertemu dengan kelapa sawit yang luasnya wow, besar sekali. Oke, jadi kenapa itu merupakan sebuah masalah? Ya, menurut saya tidak adanya pembangunan berkelanjutan. Maksudnya di sini adalah terhadap lingkungan. Tong sama-sama tahu bahwa manusia sangat bergantung terhadap alam atau terhadap lingkungan. Misalkan kelapa sawit. Salah satu dampak positif dengan keberadaan kelapa sawit ini sendiri adalah terhadap ekonomi. Nah, kalau misalkan setorannya bagus, kemungkinan akan dibuka lagi lahan yang lain. Ya, itu salah satu dampak positifnya. Dampak positif lain, ya kemungkinan akan membuka lapangan pekerjaan, tapi tidak tahu lapangan pekerjaan untuk siapa. Sementara dampak yang paling parah atau dampak yang paling buruk yang disebabkan dengan keberadaan kelapa sawit ini adalah terhadap perubahan iklim. Ya, misalkan saja anak-anak Timika pasti tahu lah, Timika merupakan salah satu daerah yang memiliki curah hujan cukup tinggi. Misalkan sekarang ini aja rekam video ini lagi hujan. Jadi misalkan kayak dulu begini, kenapa setelah hujan lagi? Atau mungkin curah hujan di Timika sini menurun. Ya, misalkan saja begitu. Walaupun itu bisa disebabkan juga bukan hanya dari kelapa sawit, tapi faktor-faktor lain yang terjadi di alam, terus akibat manusia juga. Tapi kalau misalkan curah hujannya menurun, ya salah satunya juga karena itu. Karena dari awal pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit ini saja sudah menyebabkan masalah. Misalkan hutan di daerah penanaman situ dikasih gundul, lalu kemudian saat tumbuh ya akan mempengaruhi ke tanah, mempengaruhi air, mempengaruhi keanekaragaman hayati yang ada di situ, baik tumbuhan maupun hewan, sehingga ekosistemnya terganggu, ekosistemnya tidak lagi seimbang, sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim. Karena kelapa sawit yang dong tanam ini bukan 1 ke 2 pohon ke puluhan ke, ini ratusan atau mungkin bahkan ribuan karena lahannya besar sekali. Baru kelapa sawit ini juga bukan tumbuhan asli yang tumbuh di daerah situ, dan kemudian juga semua butuh proses, butuh puluhan tahun untuk bisa panen juga mungkin. Setelah dipanen ya pohonnya akan dikasih biar saja begitu. Tong sama-sama tahu bahwa daerah Timika saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat dan jumlah penduduknya pun meningkat. Apalagi saat ini pun ada wacana untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah yang beribu kota di Timika. Jadi otomatis pembangunan pun akan meningkat. Ya, permintaan sirtu, permintaan kayu pun pasti akan meningkat. Dan itu akan berlangsung setiap hari. Dan tentu saja akan sangat mempengaruhi lingkungan. Misalkan dari galian C yang di sekitar sungai situ ya akan menyebabkan krisis air bersih, akan terjadinya sedimentasi sungai kayak gitu. Lalu kemudian penebangan pohon yang secara berlebihan tentu saja akan sangat mempengaruhi terhadap lingkungan. Selain pohon atau tumbuhan merupakan salah satu penyumbang oksigen terbesar untuk manusia bisa bernafas kayak gitu, tentu saja dampaknya akan, ya kalau tebang pohon berlebihan akan mungkin berpengaruh ke banjir, longsor dan sebagainya. Dan juga mungkin masalah kepemilikan lahan. Jadi orang yang punya lahan ini mungkin bekerja sama atau ingin memulai bisnis kayak gitu, jadi mau tebang sesuka hati kayak gitu. Artinya tidak masalah itu kau perlu lahan, kau perlu tanah, tapi yang penting sudah siapkan bibit pohon yang sama untuk ditanam kembali, atau mungkin pohon-pohon yang memang asli tumbuh di daerah situ dan ditanam kayak gitu untuk mengganti yang kamu sudah tebang. Paling tidak sudah disiapkan bibit lagi gitu. Tapi kalau tidak ada ya of course masalah kayak gitu. Lalu kemudian sampah plastik. Bayangkan itu daerah yang cukup jauh dari kota. Memang ada aktivitas di sana juga. Itu bayangkan sampah plastik sampai ada di sana, itu akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Bayangkan itu daerahnya cukup jauh dan sampah plastiknya bisa pokoknya semua tempat di mana manusia pernah injak di situ pasti ada sampah. Dan ini parahnya ada sampah plastik. Jadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, bahwa itu tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sangat berpengaruh terhadap alam kayak gitu. Ingat bahwa manusia sangat bergantung terhadap alam. Jadi kalau alam tidak ada ya manusia juga tidak ada. Manusia setengah mati juga.
Sedangkan kalau misalkan manusia yang tidak ada, alamnya ada, ya tidak masalah untuk alam kayak gitu. Manusianya yang sumber masalah. Jadi semoga ini akan jadi perhatian untuk kita semua. Ya, ini menjadi tong tanggung jawab sama-sama kayak gitu untuk menjaga tong lingkungan. Dan terlebih khusus untuk para pemegang kekuasaan untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, karena hal-hal seperti ini harus dibicarakan kayak gitu. Pembangunan berkelanjutan, terutama terhadap lingkungan, itu sangat diperlukan. Jadi saya ulang lagi bahwa ini akan menjadi tanggung jawab tong semua, untuk orang-orang yang pemegang kekuasaan agar mengambil kebijakan-kebijakan atau membuat hal-hal yang juga berpengaruh baik terhadap alam sendiri, sehingga alam tetap terjaga, begitu pula dengan manusia, khususnya untuk lingkungan di daerah Timika. Semoga baik-baik saja. Jadi sampai di situ, silakan komentar hal yang kamu mau komentar pada kolom komentar di bawah. Tapi terima kasih sudah mau berhenti meluangkan waktu dan nonton video ini. Semoga kamu bisa dapat sesuatu dari video ini. Hormat, Kak Mantap.